Perkenalkan, saya Hendra Chiho, saya salah satu inisiator dari gerakan anak muda komunitas ekonomi kreatif skala kota yang kami namai Sumedang Creative Hub ya. Dan Sumedang Creative Hub ini sebenarnya diinisiator oleh 300 orang waktu itu, menjadi salah satu komunitas akrab di Jawa Barat yang jumlah membernya salah satu yang terbanyak. Kreatif ya, sebenarnya pelaku ekrab di Sumedang itu udah luar biasa jumlahnya ya. Bahkan banyak juga para pelaku ekrab yang asli orang Sumedang, bahkan berkarir di luar Sumedang. Poinnya adalah ketika mereka berkarya di luar Sumedang, karakter orang Sumedang tuh nggak mau pulang. Tapi kalau misal bicara skill atau misalkan kemampuan, kita nggak kalah sebenarnya. Tapi kalau bicara kekurangan, Sumedang ini sering dikaitkan dengan fasilitas ya, fasilitas yang mendukung mereka tuh kurang. Meskipun sekarang ada gedung kreatif, cuman kita lihat sendiri, fasilitasnya masih belum optimal dibanding dengan kota-kota lain ya. Makanya ini perlu ada support dari beberapa pihak, terutama yang memiliki regulasi, memiliki anggaran dan sebagainya. Bagaimanapun kreatif ini tidak mungkin lepas dari kapital, kurang lebih seperti itu. Ekonomi kreatif Sumedang yang paling nomor satu sekarang memang dari sektor ekrab seni pertunjukan. Apalagi di sektor seni musik dan seni pertunjukan, Sumedang ini sudah tampil, sudah pentas di beberapa event internasional. Dan itu luar biasa pencapaiannya saya pikir. Jadi kalau bicara dunia kreatif, Sumedang ini nggak ada hentinya Kang. Para guru-guru besar ternyata berasal dari Sumedang. Guru-guru besar seni itu banyak kan dari Sumedang juga. Ada satu hal ya, kadang orang Sumedang yang udah di luar suka menyembunyikan identitas aslinya, bahwa mereka tuh orang Sumedang. Entah kenapa itu yang kemudian saya agak ngeri juga. Saya tuh paling tidak malu untuk menganggapkan bahwa saya orang Sumedang asli. Tapi ada beberapa pihak juga yang DNA Sumedangnya kok dihilangin gitu. Itu yang kurang lebih yang kemudian jadi catatan bagi kami ya. Entah itu why, kenapa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Potensi orang kreatif atau para pelaku ekrab di Sumedang itu puluhan ribu orang ya. Dan kami itu lagi cari bapak asuh ya, yang kemudian bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan kita. Kita butuh perputaran ekonomi yang luar biasa di antara kita ya. Dan itu harus benar-benar adanya fasilitas, adanya forum, adanya sistem yang kemudian mengatur atau menjembatani ekrab ini berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi yang disebut ekonomi kreatif itu ketika para pelaku seni bisa menghasilkan ekonomi di dalam lingkungan keluarganya, di dalam lingkungan pribadinya gitu ya. Banyak pelaku seni tapi bisa dikatakan bukan pelaku ekrab, karena yang namanya pelaku ekrab murni adalah pelaku yang memang sudah menggantungkan skill seninya menjadi mata pencarian. Kadang ada ambigu ya, saya pelaku seni kenapa nggak diajakin, tapi sedangkan seninya mereka itu hanya sekedar hobi. Ini yang kemudian nantinya perlu sokongan dari para pemimpin untuk kemudian merangkul para teman-teman pelaku ekrab untuk kemudian diakui keberadaannya, terutama mensupport bagaimana mereka tuh naik kelas gitu kan. Dan sampai para pelaku ekrab di Sumedang ini malah lari ke luar kota dan kemudian mendapat pengakuan di kota-kota lain. Itu yang sering terjadi gitu ya. Lakukan apa yang kamu takutkan, maka ketakutan itu akan hilang. Saya pikir anak-anak Sumedang ini udah pada jalurnya ya di dunia kreatif. Jadi kalau misalkan memang bukan memiliki potensi, kumpul sama orang-orang yang memiliki potensi pula. Bagaimanapun kalau misalkan kita berjalan sendirian, maka kita tidak punya pegangan, tidak punya koneksi sama sekali, tidak akan berkembang. Tapi kalau kita berkomunitas, berkumpul bersama, itu akan menjadi sebuah kekuatan baru bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita. Kita udah saatnya berkolaborasi, saatnya berjamaah untuk membangun ekonomi kreatif ini. Ini sebenarnya memberi harapan baru ya ketika Kang Fajar tadi mengungkapkan ide-idenya bahwa akan mensupport kegiatan ekonomi kreatif, terutama fasilitas dari gedung kreatif ini akan disupport juga. Mungkin ini baru pertama ada orang politik yang berstatement seperti itu ya. Apalagi ini kan masih muda, ini masih energik, dan saya pikir ini dekat dengan kita-kita. Ya kita butuh dong pemimpin yang dekat dan mengerti dengan kita-kita, dengan anak muda ya. Jadi saya pikir nanti bisa masuk ide-ide kita itu lebih gampang. Saya lihat Kang Fajar ini punya potensi untuk itu.